Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eli Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan juga selamat pagi untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Christina Ella Cempakasari. Saya mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya. Saya akan mengembangkan usaha kecil saya, yaitu online shop, yang mana kemudian saya akan mendirikan sebuah toko dan saya berikan nama Butik Krisya. Yang pertama, kita mulai dari bentuk usaha. Adapun nama bisnisnya adalah Butik Krisya. Bidang usahanya bergerak di bidang fashion. Untuk lokasinya berada di Jalan Veteran RT 2 RW 3, lingkungan Kerajaan Pacitan, Jawa Timur. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi adalah 0859 4347 6236. Semakin berkembangnya zaman yang kian modern, pola berpikir dan gaya hidup manusia mengikuti arus perkembangan zaman. Tidak hanya itu, di dalam dunia bisnis juga sangat berpengaruh karena semakin berkembangnya zaman, harus berkembang pula inovasi baru untuk menguatkan suatu bisnis. Bisnis di tengah persaingan yang semakin mengglobal di segala bidang, menuntut manusia untuk memiliki kemampuan bersaing. Selain dibutuhkan pemikiran yang solutif dan ide-ide yang inovatif, penampilan merupakan salah satu kunci penting yang harus diperhatikan bagi setiap manusia. Seiring dengan semakin pesatnya fashion, model busana dewasa ini pun semakin beragam dan fashionable. Para wanita pun semakin terbuka pikirannya untuk tidak membatasi kreativitas fashion mereka. Namun dengan beragamnya model fashion seiring kali masih belum sesuai dengan keinginan atau selera mereka. Nah, untuk itu, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan media sosial, sekarang ini bisnis fashion sangatlah menjanjikan. Selama kurang lebih 3 tahun, saya mendirikan bisnis online shop. Merintis dari awal hingga sudah banyak yang mengenal toko kami, meskipun dibuka secara online dan pemasarannya itu keseluruhan secara online juga, tetapi kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap konsumen. Untuk meningkatkan penjualan, kami telah memiliki planning untuk membuka butik secara offline agar para konsumen kami dapat mengunjungi toko dan memilih pakaian atau barang yang lainnya secara leluasa. Selain itu, kami juga berencana akan memproduksi pakaian sendiri dan kemudian kami juga akan membangun brand kami sendiri. Kemudian kita memasuki ke aspek pasar. Yang pertama ada peluang bisnis. Nah, kaum wanita ini adalah insan yang mempunyai daya tarik sangat tinggi atau konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang konsumtif berarti membawa keuntungan bagi pelaku bisnis. Target pasar kami mencakup semua kalangan, kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Pemasaran kami secara offline melalui butik. Selain itu kami juga memanfaatkan platform online untuk memperluas jangkauan dan mempermudah konsumen untuk membeli produk kami. Yang kedua, kondisi persaingan. Nah, ini adalah beberapa persaingan pada bisnis Butik Krisya. Yang pertama, persaingan harga dengan butik yang lain, dan yang kedua, banyaknya usaha-usaha di sektor yang serupa dengan style-style yang terbaru. Usaha pemasaran. Strategi pemasaran yang diunggulkan dalam meningkatkan penjualan produk oleh Butik Krisya yaitu dengan mengikuti tren terbaru, update media sosial, dan face to face. Namun pada intinya semua strategi yang digunakan memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada bauran pemasaran 4P. Yang pertama ada produk. Produk yang kami jual adalah pakaian wanita, tas, hijab, sandal, dan aksesoris. Meskipun saat ini barang yang kita jual bukan barang buatan sendiri, tetapi kami memilih produk yang up to date untuk mengikuti tren masa kini. Kami juga membatasi stok setiap barang supaya barang yang kita display di butik bisa selalu berganti-ganti dan terlihat fresh. Akan tetapi kami juga telah memiliki planning untuk memproduksi pakaian sendiri dengan gaya yang simple, elegan, dan juga tetap fashionable. Untuk bahan sendiri tidak perlu diragukan lagi karena kami akan memilih dan menggunakan bahan yang berkualitas, nyaman dipakai, dan tentunya tidak panas.
melewati proses produksi dengan jahitan yang rapi dan teliti. Nah, untuk model pakaiannya adalah hasil desain sendiri oleh owner butik Risha sehingga modelnya tidak pasaran. Selanjutnya ada harga. Harga merupakan variabel yang mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis. Harga ini dapat menunjukkan tingkatan dari suatu produk, juga menjadi acuan tentang bagaimana produk itu yang seharusnya bisa dilihat dari harganya. Butik Risha ini akan menawarkan harga yang telah disesuaikan dengan target pasar yang menyukai barang yang berkualitas tetapi dengan harga yang terjangkau tentunya. Harga akan kita sesuaikan dengan bahan dan berbagai variabel lainnya, tentunya dengan mengutamakan kualitas barang. Selanjutnya ada tempat. Nah, untuk lokasi penjualan butik ini terletak di daerah yang strategis dan berada di pusat kota sehingga mudah ditemui oleh pelanggan. Tempat usaha yang kita sediakan itu juga menyenangkan agar pelanggan itu juga dapat berbelanja dengan nyaman di toko kami. Untuk saluran distribusi, butik Risha juga memasarkan secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga melalui e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Butik Risha ini juga menggunakan sistem reseller untuk lebih mempercepat pengenalan produk kepada pelanggan. Nah, apabila kami sudah mulai memproduksi barang sendiri, tempat produksi kami berada di depan butik kami sendiri karena di depan butik Risha ini adalah rumah owner sendiri sehingga dapat leluasa untuk menempatkan mesin jahit dan sebagainya. Selanjutnya ada promosi. Nah, butik Risha ini akan melakukan sebuah promosi melalui mulut ke mulut dan juga sosial media. Untuk promosi melalui sosial media menggunakan Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook, serta pemasaran melalui e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Yang selanjutnya aspek teknik. Nah, ini lokasi. Lokasi butik kami berada di Jalan Veteran RT 2 RW 3 lingkungan Kerajaan Pacitan. Lokasi yang cukup strategis karena berada di pusat kota Pacitan. Untuk gudang dan penjualan tidak kami jadikan satu. Untuk menyimpan barang-barang yang tidak didisplay atau stok, kami tempatkan di rumah owner yang mana juga sebagai fungsi gudang. Hal tersebut karena toko kami berada di depan rumah kami sendiri. Selanjutnya untuk skala produksi. Untuk kapasitas produksi saat ini, butik Risha tidak memproduksi barang sendiri, melainkan menjadi supplier dari para produsen. Nah, untuk permulaannya, butik kami akan mendisplay barang dalam skala kecil untuk setiap modelnya, karena kami menginginkan adanya perubahan barang-barang yang dijual atau yang didisplay di butik tersebut. Apabila pada saat awal pembukaan butik selalu ada barang baru, maka tentunya dan diharapkan pembeli itu akan merasa senang karena tidak banyak orang yang mengenakan pakaian, tas, atau yang lainnya dengan serupa, sehingga mereka akan kembali lagi ke butik kami di kemudian hari. Dan kemudian setelah berjalan cukup lama, kami akan menambah skala barang atau pakaian yang kita display. Selain di display di butik, kami juga memberikan ruang bagi konsumen yang berada jauh dari butik kami untuk bisa memilih dan membeli pakaian kami secara online. Seiring berjalannya waktu untuk meningkatkan daya tarik konsumen, kami telah membuat sebuah planning atau rencana untuk memproduksi pakaian sendiri dan tentunya membangun merek sendiri. Selanjutnya ada layout. Nah, tata letak dari bangunan butik Risha ini berada di atas tanah seluas 70 meter persegi dan bangunan ukuran butiknya sendiri seluas 36 meter persegi. Selain itu, untuk para konsumen yang ingin berbelanja langsung ke butik kami juga menyediakan lahan parkir seluas 20 meter untuk kenyamanan dalam berbelanja di butik Risha. Nah, di samping ini adalah tata letaknya, yang mana untuk keterangannya nomor 1 ini adalah open display window, yang kedua adalah pintu masuk butik Risha, yang ketiga kita akan mendisplay produk bestseller, yang keempat ada hijab, yang kelima adalah kasir, yang keenam adalah kita mendisplay sandal, yang ketujuh aksesoris, yang kedelapan tas, dan yang kesembilan pakaian-pakaian wanita. Yang nomor 10 ini adalah dressing room, dan yang terakhir nomor 11 ini adalah area parkirnya. Selanjutnya teknologi yang digunakan.
Nah, karena saat ini sangat disayangkan barang yang kami jual ini belum memproduksi sendiri, jadi tidak ada teknologi untuk produksi. Kami mengepek semua barang-barang secara manual tanpa bantuan mesin. Sedangkan untuk pendistribusian dan pemasarannya, kami memanfaatkan gawai atau handphone karena di era sekarang tentunya sudah banyak orang yang menggunakan handphone yang tentunya terkoneksi dengan internet. Nah, nantinya ketika kami telah merealisasikan rencana kami untuk memproduksi pakaian sendiri dan memiliki brand sendiri, proses produksi yang dilakukan oleh butik Krisya yaitu dengan penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pakaian dan hijab. Peralatan yang digunakan berupa mesin jahit, mesin potong kain, mesin obras, mesin lubang kancing, jarum, mesin gunting, meteran, setrika, dan sebagainya. Untuk aspek yang selanjutnya adalah aspek manajemen. Di sini kita bagi menjadi dua, yaitu ketika sudah berjalannya bisnis online saya yang dulu dan pengembangan bisnis butik atau pendirian butik Krisya tersebut. Yang pertama, ketika sudah berjalan bisnis online, kami telah mendirikan toko online selama kurang lebih 3 tahun dan kami juga memberikan nama online shop itu dengan nama Krisya Shop. Nah, dalam kurun waktu tersebut kami telah memiliki beberapa reseller dalam kota tentunya yang turut berjuang bersama. Selama berjualan secara online, kami menerapkan sistem COD dengan para customer. Selain itu, kami juga menerima dropship apabila ada customer yang menghendaki. Selanjutnya, pengembangan bisnis butik offline. Nah, ini membuka butiknya. Dalam menyusun rencana bisnis pendirian butik Krisya ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, hal ini kami lakukan supaya mempermudah dalam mengelola dan menjalankan usaha dengan mengetahui potensi lokasi dan pasar, langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi dan sebagainya. Sehingga usaha yang dijalankan akan lebih efektif dan berjalan sesuai dengan tujuan. Baik, selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama, kebutuhan dana. Besarnya modal yang diperlukan untuk memulai usaha butik ini tentunya tidak sedikit. Kami membaginya menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Adapun untuk sumber dananya atau modal awal untuk mengelola bisnis butik sendiri sekitar kurang lebih 25 juta. Untuk aspek ekonominya, hadirnya butik Krisya ini memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang mampu bertanggung jawab dan berkompeten di bidang fashion. Dengan bekerja sama bersama kami di butik Krisya, tentunya akan membantu mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kami selaku owner butik Krisya tentunya juga akan memberikan ruang dan waktu bagi karyawan kami untuk mengikuti pelatihan seputar fashion dan digital marketing. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup. Dalam usaha kami ini menghasilkan limbah berupa sampah plastik dan kresek dari baju pelopor. Limbah tersebut apabila dibiarkan begitu saja akan menumpuk dan apabila dibuang tidak akan terurai dengan mudah karena berasal dari bahan dasar plastik. Nah, oleh karena itu kami memanfaatkan limbah plastik tersebut untuk dikumpulkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke tas yang akan didisplay supaya tas tersebut bisa terlihat lebih bervolume sehingga akan terlihat bagus ketika didisplay. Nah, nantinya ketika kami sudah memproduksi pakaian sendiri, maka akan muncul limbah baru yaitu kain perca atau kain sisa-sisa pakaian. Hal tersebut dapat kita olah, kita manfaatkan menjadi bahan untuk membuat aksesoris seperti bros. Baik, sudah masuk di tahap akhir. Nah, pada era saat ini masyarakat pada umumnya ini ingin mempunyai penampilan yang sesuai dengan tren dan modis, yang sesuai dengan zamannya. Nah, terutama para wanita. Dengan melihat peluang yang ada saat ini, kami merencanakan sebuah bisnis butik yang menjual beragam pakaian, hijab, tas, sandal, dan juga aksesoris. Usaha ini bersifat perseorangan yang kita beri nama Butik Krisya. Maka usaha yang kami dirikan ini layak untuk diaplikasikan karena dapat menguntungkan baik bagi kami maupun konsumen.
Usaha ini juga layak untuk dikembangkan karena dari beberapa analisis aspek juga sangat mendukung. Nah, adapun sedikit saran yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Berdasarkan analisis dari berbagai aspek yang telah saya bahas tadi, dapat diberikan rekomendasi bahwa pengembangan usaha butik Krisya adalah layak untuk dijalankan. Di sini saya berharap usaha ini juga dapat menambah kreativitas bagi muda-mudi untuk membuka usahanya sendiri. Dengan adanya proposal ini, saya berharap dapat menambah pengetahuan tentang apa saja yang perlu diperhatikan ketika akan memulai suatu usaha, baik dari aspek pemasaran, produksi, dan finansial, agar usaha yang didirikan dapat bertahan dengan lama. Baiklah, sekian presentasi bisnis plan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.